Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kebenaran firman Tuhan haruslah menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita. Maka setiap perilaku kita dalam bertindak berbicara mestinya adalah keluar dari pemaknaan yang baik tentang firman itu sendiri. Pemaknaan yang baik tentang firman itu sendiri tidak akan keluar, tidak akan muncul apabila kita tidak bersedia hidup dalam tuntunan dengan firman itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, bahwa yang kita perlukan adalah bagaimana kita melakukan firman itu dengan baik tanpa harus meminta pujian, tanpa harus meminta atau berharap orang lain mengatakan bahwa kita lebih baik, kita lebih kudus. Dan sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengatakan bahwa apa yang kita imani itu lebih baik dari segalanya. Karena kita dengan sengaja Tuhan ciptakan dan tempatkan di dunia ini untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi garam, tanpa harus memaksakan kehendak, tanpa harus memaksakan orang lain agar hidup seturut dengan keinginan dan keberimanan kita. Tetapi tugas kita adalah menghayati firman itu, menghidupinya, sehingga itu boleh menjadi contoh dan teladan, dan orang boleh memuliakan Tuhan oleh karena setiap perbuatan dan pembicaraan kita. Maka Tuhan yang akan dimuliakan. Hal ini yang menjadi kegagalan dalam hidup beragama atau hidup beriman setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bahkan ketika masa Yesus, ketika dia juga diadili sebelum dia masuk ke kayu salib atau menjalankan hukuman salib di tengah-tengah gerombolan atau katakanlah kumpulan orang-orang Yahudi yang menginginkan bahwa dia harus segera dihentikan karena memang sangat mengganggu bagi keberlangsungan kemunafikan, kebobrokan iman pada saat itu. Maka mereka berlomba mengadukan Yesus, berlomba memberikan cobaan-cobaan yang mungkin pada satu ketika bisa membuat Yesus jatuh ke dalam pencobaan, atau Yesus memberikan jawaban-jawaban yang salah, sehingga itu boleh menjadi salah satu cara untuk mendiskreditkan. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan dia sengaja datang karena situasi moral pada zaman itu, situasi atau keadaan pada zaman itu sudah porak-poranda. Yang satu mengkhianati yang lain, yang satu menipu, memfitnah orang lain, yang berkuasa menindas yang lain. Ini sesuatu sangat tidak diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan mereka yang diciptakan itu. Tuhan tidak menginginkan umat manusia menjadi serigala terhadap yang lain. Tetapi Yesus mengatakan,
kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Itu sebabnya ketika para imam-imam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kepada Yesus dengan sengaja mengatakan bahwa kalau kita baca pasal 14 ini mulai dari ayat 56, banyak sekali para imam-imam ini memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Misalnya di ayat 55 dikatakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Jadi saudara-saudara, ini terjadi. Ada orang yang mau beragama harus sesuai dengan perilakunya, harus sesuai dengan keinginannya. Kawanku, sahabatku, Yesus atau Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Apalagi dibatasi oleh pikiranmu. Apalagi diperintah oleh kehendakmu. Jangan pernah mencoba-coba melakukan itu. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Maka dengan firman ini, yang paling penting bagimu adalah bukan pengakuan dunia bahwa kau orang baik, bukan pengakuan dunia bahwa engkau orang suci. Tapi yang paling penting bagimu adalah bagaimana kamu hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, dan kau boleh menjadi garam dan terang. Sahabat, selamat menjadi garam dan terang. Dan ingat, Yesus mengasihimu, bahwa dialah Tuhan, Anak Allah yang Maha Kuasa. Amin.